Sebuah kegagalan bukanlah gagal, tapi perlu terus berkarya dengan perhitungan yang matang dan benar. Kawan scale up, siapa yang tahu nama suami dari Nagita Slavina? Ya, betul, Raffi Ahmad. Tapi kawan scale up udah tahu belum jika Raffi juga melebarkan bisnisnya dengan membangun rumah produksi yang bernama Rans Entertainment. Nah, saat ini Raffi Ahmad juga sudah menjadi sultan dengan kekayaannya yang melimpah. Namun bagaimana sih Raffi Ahmad meraih itu semua? Daripada berlama-lama lagi, Erwin akan mengulas cerita inspiratif dari Raffi Ahmad. Mau tahu seperti apa? Yuk, ikutin terus Ko Erwin. Raffi Ahmad lahir di Bandung tanggal 17 Februari 1987, anak sulung dari 3 bersaudara dari almarhum Munawar Ahmad dengan Ami Kanita. Ayahnya adalah seorang pejabat bank sehingga hidup keluarga Raffi berkecukupan. Saat SD, Raffi bersekolah di SD Taruna Bakti Bandung, salah satu sekolah swasta elit dengan uang sekolah 50.000 per bulan. Namun, sayangnya saat SMP, status ekonomi keluarga mengalami perubahan karena ayahnya mengalami sakit. Raffi pun harus melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 5 Bandung dengan biaya SPP jauh lebih murah, yakni 3.500 per bulan. Raffi mengambil keputusan untuk menjadi tulang punggung keluarga karena sang ayah sakit dan tidak bekerja. Saat masih kelas 3 SMP, sudah bisa menghasilkan uang 2-3 juta per bulan dari hasil honor main sinetron. Dan pada kelas 1 SMA, beliau bisa beli mobil second sendiri, seharga 60 juta rupiah. Nah, tapi sayangnya, karena sibuk syuting, beliau nggak terlalu fokus di sekolahnya. Dalam 1 tahun beliau hanya bisa masuk 3 bulan. Dan pada kelas 1 SMA juga ada satu peristiwa yang tragis yang merupakan mungkin turning point dari hidup Raffi, yaitu pada kelas 1 SMA ayahnya harus meninggal dunia di usia 46 tahun. Raffi akhirnya melanjutkan kuliahnya di Universitas Paramadina hanya beberapa bulan dan nggak ngelanjutin lagi. Raffi lebih suka praktek langsung di dunia entertainment atau bisnis, dan beliau juga dikenal sebagai seorang pekerja keras. Beliau bahkan hanya sering banget tidur hanya 3-4 jam sehari. Dalam 1 hari beliau bisa mengisi lebih dari 2 program TV, yaitu pada waktu puasa ya, dan bahkan pernah sampai lebih dari 5 program dalam 1 hari. Karier beliau melejit dengan sangat pesat. Dari tahun 2006 sampai 2008 banyak mendapatkan award sebagai aktor. Dari tahun 2009 sampai 2018 menjadi host terbaik di acara dahsyat di RCTI. Namun menariknya, penghasilan yang diperolehnya tidak pernah dipegang oleh Raffi dari usia 13 tahun sampai dengan 24 tahun. Bahkan dia nggak tahu berapa uang yang dimilikinya karena dia menyerahkan uang kepada orang kepercayaannya, yaitu ibu. Bagaimana sih kisah zero to hero daripada Raffi Ahmad? Kariernya bermula terutama bagaimana melejitnya, yaitu pada tahun 2005 atau 2006, Raffi bertemu dengan John Vercoen, produser RCTI di stasiun Gambir. Raffi sedang antri kereta untuk pulang ke Bandung, tiba-tiba yang menepuk pundaknya dengan tergesa-gesa dan minta tolong untuk titip beli tiket kereta karena ada keperluan yang mendesak. Sedangkan kondisi antrian waktu itu tiketnya sangat panjang. Dan karena Raffi adalah orang yang supel, dan akhirnya beliau menyetujui. Nah, saat mereka di kereta, Raffi cerita kalau saat ini dia sedang casting, dan akhirnya John Ver meminta Raffi datang ke RCTI, dan singkat cerita, itulah yang membuat Raffi menjadi host dari program dahsyat. Lalu Raffi memulai Rans Production, tim produksi dengan awalnya hanya 4 orang yang bekerja di garasi. Hanya dalam waktu 4 tahun, Rans Entertainment telah memiliki 500 orang karyawan. Raffi Ahmad juga mendapatkan 13 penghargaan dari Panasonic Award. Tanggal 27 Desember 2015, Rans Entertainment bergabung di kanal YouTube. Kanal Rans Entertainment tersebut berhasil meraih rekor atas pencapaian siaran langsung acara keluarga dengan penonton terbanyak dan siaran langsung acara keluarga melalui YouTube dan Facebook terlama dari Museum Rekor Indonesia. Dan selama lebih kurang 7 tahun mencatat 23 juta subscriber dan konten mereka ditonton lebih dari 4,95 miliar kali di kanal YouTube, sehingga estimasi pendapatan Rans dari iklan YouTube tahunannya adalah kurang lebih sekitar 8 miliar sampai dengan 140 miliar. Hariannya mencapai 24 juta sampai 390 juta. Raffi sendiri juga melakukan banyak endorsement dan brand ambassador dengan estimasi pendapatan 100 juta per posting. Raffi Ahmad termasuk tipe star karena Raffi sendiri adalah orang yang pandai mempengaruhi orang secara verbal dan non-verbal serta ahli promosi. Nah, cari tahu yuk tentang insight tipe star di video Ko Erwin yang ini.
Bersama Rudy Salim, beliau mengakuisisi klub sepak bola Cilegon United FC dengan harga 8 miliar rupiah dan mengubah namanya menjadi Rans Cilegon FC. Karena Rans Entertainment adalah platform digital paling ramai, maka banyak iklan yang masuk, sehingga di tahun yang sama sudah balik modal. Hal ini disebabkan oleh kekuatan brand dari Rans Entertainment. Pada umumnya, klub sepak bola di Liga 2 susah banget untuk dapat sponsor, bahkan mencapai 500 juta pun sangat sulit. Namun, karena kekuatan brand dari Rans Entertainment, sehingga di tahun yang sama, Rans Cilegon FC sudah balik modal. Kawan scale up, besar juga ya angka pendapatan bisnis dari Rans Entertainment ini, sampai-sampai Corin merinding. Ini menjadi bukti bahwa Raffi tidak hanya sekedar menjual popularitasnya sebagai selebriti. Tapi Raffi paham betul bahwa bisnis yang ia rintis merupakan hal yang bisa mendatangkan cuan. Pasti kawan scale up bertanya dalam hati, bisa nggak ya saya seperti Raffi Ahmad? Jangan khawatir, di dunia ini tidak ada yang mustahil. Jika kalian punya usaha yang gigih, Corin yakin kalian juga pasti bisa mencapai keberhasilan. Apabila Anda punya pertanyaan saat merintis usaha, ayo silakan tulis ya di komen di bawah ini. Eits, jangan kemana-mana dulu, Corin masih lanjut ya kawan scale up. Tahun 2021, Raffi melakukan pengembangan dalam bisnis. Salah satunya adalah dengan melakukan evolusi dari Rans Entertainment. From entertainer to entrepreneur. From personal branding to corporate branding. From content creator to media creator. Orang mengenal Rans Entertainment adalah Raffi dan Nagita. YouTube dan Instagram dengan total kekayaan Rans Entertainment sebanyak 15,71 juta US dollar atau senilai 224 miliar rupiah. Dan akhirnya pada saat itu, beliau mengundang strategic investor yaitu PT Surya Citra Media Tbk, anak perusahaan dari MTech Group, dengan total investasi sebesar 248 miliar yang ditukar dengan 17% kepemilikan saham Rans Entertainment. Sehingga valuasi dari nilai Rans Entertainment saat itu juga melonjak dari awalnya 224 miliar menjadi 1,45 triliun. Dan mereka pun menunjuk Kaisang Pangarep menjadi komisaris Rans Entertainment dengan alasan karena Rans membutuhkan ide dari orang yang terbukti berhasil di bisnis dan industri kreatif, termasuk di bisnis kuliner, juga sebagai influencer bagi anak muda. Raffi juga memiliki bisnis lainnya seperti perusahaan rekaman musik, membangun kebun binatang, dan Rans Prestige Sportstainment, yaitu Rans FC, Rans Peak Basketball. Tanggal 22 November 2021, beliau melakukan peletakan batu pertama di Rans Prestige Sportstainment, Lifestyle, Sports, and Entertainment di Peak 2 Jakarta dengan luas 3 hektar yang berencana akan soft opening di Mei 2022. Nah, apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh Raffi Ahmad? Banyak bisnis yang dimiliki oleh Raffi, tentunya nggak semua bisnis selalu untung dan berhasil. Selalu ada proses yang harus dilewati. Apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh Raffi Ahmad? Nah, tentunya kalau kawan scale up ingat, pada awalnya Raffi di masa mudanya mengalami tantangan banyak sekali, apalagi semenjak ayahnya sakit dan wafat di usia 46 tahun, Raffi harus menjadi tulang punggung dari keluarga tersebut. Dan Raffi harus banting tulang, bekerja keras. Seperti tadi Corin ceritakan, beliau hanya tidur 3-4 jam seharinya. Dan itu bukan jarang, tapi sering beliau bekerja keras seperti itu. Rans Entertainment, biarpun kita lihat suksesnya sangat cepat, tapi beliau pernah mengalami masa-masa suram juga. Yaitu pada tahun 2012, Raffi membuat 100 film dalam setahun. Dan nggak banyak dari film itu yang sukses. Jadi beliau pun berevolusi terus gitu. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk membuat film yang mengikuti tren dengan mengikuti keinginan penonton, yaitu anak-anak mungkin milenial atau Gen Z sekarang yang lebih kritis. Dan beliau berprinsip bahwa sebuah kegagalan bukanlah gagal, tapi perlu terus berkarya dengan perhitungan yang matang dan benar. Apa sih kiat sukses dari Raffi Ahmad? Menurut Raffi Ahmad, di dunia YouTube atau content creator saat ini bukan lagi zaman kompetisi, tapi zaman kolaborasi. Karena itu, Raffi Ahmad banyak sekali membangun kerjasama dengan orang yang bukan hanya memiliki subscriber dalam jumlah banyak, tapi dengan siapa saja yang menurut dia cocok. Salah satu contoh adalah ketika dia bekerja sama juga dengan Kaisang Pangarep di bidang bisnis, F&B. Juga Raffi banyak sekali mengisi kanal-kanal YouTube dari bukan hanya artis ya, tapi berbagai segmen dari masyarakat.
Dan kiat sukses dari Raffi Ahmad yang kedua adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, ada beberapa kali saat Raffi jadi brand ambassador sebuah makanan, Raffi melakukan observasi terhadap produk yang diiklankan selama kontrak berjalan. Jadi beliau tetap honor the contract. Tapi ketika beliau melihat bahwa produk ini bagus, beliau pun juga coba membuat produk yang mirip dan rebranding produknya dengan hasil buatannya. Nah, kiat sukses Raffi yang ketiga adalah jangan takut untuk bekerja keras. Kalau kawan scale up mau menjadi pengusaha yang sukses, jangan hitung-hitungan waktu, jangan hitung-hitungan dengan tenaga, tapi berikan yang terbaik sehingga kita bisa mencapai sukses yang kita ingini. Ketika kita merintis usaha, kadang lancar, kadang gagal. Dan itu merupakan hal yang kawan scale up akan temukan sewaktu berbisnis. Namun, jangan sampai menanggapi kegagalan sebagai suatu titik yang benar-benar di mana kita nggak bisa bangkit. Justru, kawan scale up harus mampu menjadikannya sebagai evaluasi dalam berinovasi. Agar bisnis yang dijalankan mampu menaklukkan pasar hingga cuan pun ngalir deras. So, kawan scale up, jika Anda punya pengalaman atau pertanyaan, boleh banget ya sharing di kolom komentar di bawah ini. Tenang, nanti Ko Erwin bakal jawab. Akhir kata, Ko Erwin pamit. Terus belajar bisnis, cuan pun ngalir deras. Salam cuan!